Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 496. Apakah kita saling mengenal? Sebelum datang, dia sudah mengerti bahwa triknya yaitu menghancurkan papan nama adalah penghinaan besar bagi orang Tionghoa, dan itu juga merusak reputasi yang sangat besar, jadi dia ingin menghancurkan papan nama He Jiarong. Sekarang, biarkan dia kehilangan reputasinya. Iya. Xiao Zizi dan beberapa orang Jepang lainnya segera berlari ke pintu ketika mereka diperintahkan. Kemudian Xiao Zi dan seorang pemuda Jepang lainnya mengguncang kaki mereka yang tersumbat, tanpa alas kaki, dan dengan cepat mengambil beberapa tonjolan di luar tembok. Memanjat di kedua sisi pintu, seperti dua monyet yang gesit, mereka naik ke atas pintu dalam beberapa pukulan, dan mengulurkan satu ke kiri dan ke kanan untuk melepaskan plakat kayu, Hui Sengtang, di atas pintu. Hentikan! Li Zhensheng langsung cemas ketika melihat ini, berteriak, dan bergegas keluar, mencoba menghentikan kedua orang itu. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu dia melangkah keluar, seorang Jepang kecil datang dan memblokirnya. Li Zhensheng mengerutkan kening, tanpa sadar tinju yang berat, bercampur dengan suara melolong, menghantam wajah orang Jepang pendek ini, tetapi tidak ada rasa takut di wajah pria pendek itu, bahkan jejak penghinaan, kilat muncul. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tinju Li Zhensheng, tiba-tiba menerima tinju Li Zhensheng. Kulit Li Zhensheng berubah dan dia terlihat sangat terkejut, meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dengan pukulan ini. Bagi orang biasa, pukulan ini benar-benar sulit untuk ditangkis, dan tidak mungkin untuk diikuti tanpa cedera, jadi dia melihat bahasa Jepang pendek. Untuk mengambil pukulannya dengan mudah, dia segera berkata dalam hati, mengetahui bahwa pihak lain benar-benar menunggu, jelas dia datang dengan persiapan. Namun, Li Zhensheng tidak memiliki sedikitpun rasa takut di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, dia membanting lututnya ke perut pendek Jepang itu. Orang Jepang pendek itu membuat kesalahan pada kakinya dan menghindar dengan rapi. Lalu dia memutar tubuhnya dan memukul sikunya datang, dan bertarunglah dengan Li Zhensheng. Pada saat ini, dua kuncir tiba-tiba telah merobek plakat Hui Sengtang, dan melemparkannya ke tanah. Rusak. Di saat yang sama, pria Jepang berkepala tajam yang sudah menunggu di depan pintu, memegang pedang Jepang di kedua tangannya, segera berteriak dan melambaikan tangannya dengan tiba-tiba, pedang Jepang yang sangat tajam di tangannya sudah meluncur ke udara dengan kekuatan besar. Plak itu dipotong. Melihat bilah tajam itu hendak memotong plakat kayu menjadi dua, sesosok yang tiba-tiba berlari dari ruang medis, seperti embusan angin lewat, saya melihat bahwa tanda yang jatuh ke udara sepertinya terpengaruh oleh angin. Berbalik tiba-tiba di udara, ia mampu menghindari pedang yang mengesankan ini. Wajah orang Jepang yang runcing tiba-tiba berubah, dan dia mendongak dan menemukan bahwa Lin Yu sudah memegang plakat di pelukannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dia benar-benar tidak berharap Lin Yu menjadi begitu cepat, memang persis sama dengan legenda. Tetapi pada saat dia tertegun, Lin Yu sudah menendang dan mengambil wajahnya. Orang-orang Jepang berkepala tajam itu tiba-tiba panik, memegang pisau di kedua tangan dan berputar dengan cepat, memegang bagian belakang pisau di satu tangan, dan tubuh pisau di tangan lainnya. Ding! Ada suara yang tajam, dan bilahnya dibengkokkan dalam sekejap, dan itu diubah oleh tendangan berat Lin Yu. Orang Jepang yang runcing hanya merasakan getaran tiba-tiba di tangannya tidak bisa menahan rasa, dan kekuatan besar segera menyebar ke seluruh tubuhnya di sepanjang kedua lengannya. Dia menendang kakinya, tubuhnya langsung terbalik di udara, meraih pisau di tangannya dan menghantam tanah, lalu mendarat dengan kedua kakinya, dan mundur dua langkah, lalu dia menginjak tanah di belakangnya dan menstabilkan tubuhnya. Melihat Lin Yu dengan ngeri di wajahnya, dia jelas terkejut dengan tendangan Lin Yu.
Karena yang akan dia hancurkan adalah papan nama Hui Sengtang, tendangan Lin Yu begitu kuat sehingga dia hampir menggunakan 90% dari kekuatannya. Jadi meskipun pria Jepang berkepala tajam ini memiliki kemampuan yang luar biasa, dia tidak dapat menahan perasaan seperti ditabrak kereta api. Lengan yang memegang pisau tidak bisa membantu sedikit gemetar. Dia tahu bahwa jika bukan karena kualitas tinggi dari pedang Jepang ini, pedang itu akan dihancurkan oleh Lin Yu, dan dia tidak tahu berapa banyak bilah yang hancur akan menembusnya. In vivo. Keringat dingin keluar di dahinya, mengetahui bahwa pisau yang sangat keras ini telah menyelamatkan hidupnya. Melihat bos mereka dihina, beberapa orang Jepang lainnya langsung berteriak dengan marah dan terlihat sangat marah. Kepang kecil yang baru saja mengambil plakat itu berubah menjadi wajah cemberut, dan segera mencabut pisau dari rekan lainnya yang memegang pedang Jepang dan berteriak. Bergegas menuju Lin Yu, dan menebang plakat di tangan Lin Yu. Tapi dia tampak seperti sedang memotong plakat dengan pisau ini, tetapi setiap potongan mengambil tanda vital Lin Yu. Lin Yu dengan tenang menghindari serangannya, melambaikan plakat di tangannya dengan kedua tangan, dan Anda berhati-hati untuk menghindari plak terluka oleh pedangnya. Meskipun Lin Yu dapat menghindari serangannya dengan mudah, dia tidak bisa menahan nafas dalam hati. Dia menemukan bahwa kekuatan kepang kecil ini benar-benar luar biasa, dan langkah kakinya sangat padat. Kekuatan setiap pisau, memotong atau menusuk sangat luar biasa. Jika orang biasa dipukul, dia pasti akan segera dipotong setengah, dan dengan kekuatan yang luar biasa, dia masih bisa mempertahankan kecepatan yang sangat cepat, yang sangat jarang. Lin Yu terkejut, dan Little Bright bahkan lebih terkejut. Dia telah menghabiskan semua kekuatannya saat ini, dan dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Lin Yu. Luar biasa. Tahukah Anda, di negaranya sendiri, dia adalah seorang master kendo yang terkenal di kalangan generasi muda, dan merupakan bibit yang baik yang diakui oleh sekelompok master kendo. Namun dia memiliki masa depan yang cerah, dan menjadi seorang master kendo hanya tinggal menunggu waktu. Namun, dia telah mengalahkan tangan yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya di China pada saat ini. Ketika dia bertemu Lin Yu yang seumuran dan bahkan lebih muda darinya, dia bahkan tidak bisa melukai satu rambut orang lain. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemas, mengertakkan gigi dan hampir menggunakan energi untuk memberi makan. Dia pasti akan membunuh Lin Yu dengan pisau. Tetapi saat ini, setelah Lin Yu terbiasa dengan gerakannya, dia menjadi lebih tenang dan tenang, menghindari pedangnya dengan ketangkasan, seperti berjalan di taman yang santai. Ye Qingmei di aula medis melihat pemandangan wajah putih pucat ini, menjabat tangannya dengan kuat, gugup, dahinya penuh dengan butiran keringat kecil, dan air mata akan keluar. Meskipun dia bisa melihat bahwa Lin Yu sangat mudah menangani jalinan saat ini, dia masih sangat mengkhawatirkannya. Seorang pria Jepang bermata kecil berdiri di samping melihat bahwa Ye Qingmei sangat gugup dan Lin Yu menyipitkan mata sedikit, sepertinya menebak bahwa hubungan antara Ye Qingmei dan Lin Yu tidak normal, matanya tidak bisa membantu berubah. Dia segera dengan sengaja berteriak, menendang kakinya, dan dengan cepat berbalik ke arah dia menyapu Ye Qingmei, dan pada saat yang sama, tangan kanannya adalah cakar, meraih tenggorokan Ye Qingmei. Apa? Ye Qingmei berteriak ketakutan, dan tanpa sadar melangkah mundur, menghindari cakar dari mata kecil itu, tetapi mata kecil itu tidak berhenti sama sekali, dan dia meraihnya lagi ke arah alis dan tenggorokan Ye Qing. Lin Yu menoleh tiba-tiba setelah mendengar seruan Ye Qingmei, lalu raut wajahnya berubah tiba-tiba, dan langkahnya tidak bisa membantu tetapi berhenti. Little Bright tampak sangat gembira ketika melihatnya, dan mengambil kesempatan untuk meretas dahi Lin Yu dengan keras, tetapi melihat plakat di tangan Lin Yu tiba-tiba berbalik dan terbang di depannya, sebelum pedang Jepangnya jatuh. Plak itu menghantam perutnya dengan keras, dan kuncirnya hanya merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, lalu seluruh orang itu terbang keluar, dan pisau di tangannya juga terlempar keluar. Dan pada saat plakat itu dilempar,
tubuh Lin Yu juga tiba-tiba berbalik, dan dengan cepat bergegas ke mata kecil yang hendak melukai Ye Qingmei, menekuk jari-jarinya, dan menggenggamnya seperti mata kecil. Leher. Mata kecil tidak berharap Lin Yu menjadi begitu cepat, jadi sebelum dia sempat bereaksi, Lin Yu mencubit lehernya, dan Lin Yu menyapu kakinya, berpusat pada kakinya, dan pada saat yang sama, tangan yang memegangi lehernya dengan keras menarik keluar. Tubuh mata kecil itu terbang ke samping, dan kemudian jatuh dengan berat ke tanah, hanya merasa lehernya patah, sakit, dan dia tidak berani bergerak. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Lin Yu memecahkan keduanya, meraih tangan Ye Qingmei, dan bertanya dengan penuh semangat. Tidak masalah. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dengan cepat, mencengkeram tangan Lin Yu erat-erat, dan menahan air mata di matanya. Bodoh. Pria Jepang yang runcing di luar pintu melihat bawahannya dihancurkan oleh Lin Yu seolah-olah dia sedang memotong melon dan sayuran, dan dahinya sudah penuh dengan pria besar. Dengan marah, dia segera mengangkat pisaunya dan bergegas menuju Hui Sengtang lagi. Lin Yu dengan cepat melangkah ke pintu, mengambil plakat di tanah, dan melemparkannya ke sisi Li Zhensheng, memaksa Li Zhensheng dan kurcaci pergi, dan pada saat yang sama Li Zhensheng memeluk plakat itu. Lin Yu salah langkah dan memberi isyarat untuk menyerang orang Jepang yang runcing itu, tetapi kali ini sebuah sedan Toyota di belakang kendaraan lintas alam Acura tiba-tiba turun dengan seorang lelaki tua dengan cambang putih dan berkata dengan dingin, "Berhenti." Ketika dia mendengar suara ini, pria Jepang yang runcing itu segera menghentikan langkahnya, menoleh ke belakang, dan dengan penuh semangat mengatakan sesuatu kepada lelaki tua itu dalam bahasa Jepang. Orang tua itu mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa dia tidak memandangnya, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Jika kemampuanmu tidak sebaik orang lain, jangan malu." Saat dia berkata, lelaki tua itu menoleh dan menatap Lin Yu, menyipitkan matanya penuh dengan kecemerlangan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan He, itu benar-benar reputasi yang sangat pantas." Lin Yu melirik lelaki tua itu dan melihat bahwa dia juga mengenakan kimono satin, dan tahu bahwa dia pasti orang Jepang, dan kebanyakan dari mereka adalah kepala orang-orang ini. Melihat bahwa dia mengenal dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, mengerutkan kening dan bertanya-tanya, "Halo, apakah kita saling mengenal?" Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.